Pastor, Yes. pertanyaan pertama saya adalah, in this COVID-19, right, firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu bekerja demi kebaikan untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. My way of interpreting it, artinya adalah Tuhan tahu apa yang terjadi, dia mengizinkan COVID-19 ini untuk boleh terjadi untuk seluruh dunia, secara spesifik juga untuk kita-kita yang ada di Indonesia gitu. So I wonder, what is your perspective gitu untuk yang bisa diberikan kepada pengusaha dan profesional di Indonesia? Oke, very good question, David, berkaitan dengan apa yang kita alami, yang seluruh dunia sedang alami. Kalau saya boleh ralat sedikit dulu tadi in your question, ada satu bagian yang menurut saya perlu kita pertimbangkan kembali dulu sebelum we come to a conclusion. Tadi kamu katakan bahwa ya kamu mengutip bahwa Tuhan bekerja sama untuk kebaikan semua orang-orang yang mengasihi Dia. Sebenarnya bukan hanya untuk kita yang mengasihi Dia saja Dia berbuat baik. Yang tidak mengasihi Dia pun Dia berbuat baik. Because baik adalah keberadaan Tuhan. He is a good God karena Dia baik adanya sebagai Tuhan. The nature of God is good. Dia itu nggak bisa berbuat jahat. So that is who he is. Nah, kemudian bagian yang tadi saya bilang, saya mau meralat sedikit dulu karena kita belum datang dalam konklusi bahwa Tuhan mengizinkan. Oke, kata mengizinkan itu perlu ditafsirkan dan diterjemahkan sedikit lebih jauh. However, kalau dari perspektif saya ingin berkata based on karakter Tuhan yang saya tahu dan saya kenal dari Alkitab yang tertulis, Dia Maha Tahu dan Dia Maha Kuasa. Artinya apa yang terjadi ini ada di dalam sepengetahuan dan di dalam kendali, that he is in control. Dia nggak lepas kendali, dia nggak sedang bingung, he is in control. However, apakah COVID-19, pandemi yang kita hadapi ini adalah dia izinkan atau bahkan ada yang menafsirkan itu adalah bukan dari dia dan perlu dihardik. So, let me say this first. So I don't want to get into the polemic karena termasuk saudara semua sebagai orang percaya. The danger of it adalah sekarang ini setiap kita berusaha untuk menafsirkan apa yang sedang terjadi. Nah, saya pribadi merasa bahwa apa yang kita ketahui ini masih terlalu terbatas untuk kita bisa menafsirkan atau untuk kita bisa kemudian mengambil kesimpulan. Ini Tuhan izinkan. Saya nggak tahu apakah Tuhan izinkan. Bisa jadi Tuhan nggak izinkan. Let me give you an example. Saya nggak pernah akan mengizinkan anak saya mengalami celaka. However, karena keteledoran dia, walaupun saya mengasihi dia, kadang-kadang saya harus menerima fakta dan realita bahwa saya harus melihat dia kemudian menyakiti dirinya sendiri karena apa yang saya inginkan yang baik dia tidak lakukan. So, saya nggak tahu apakah mungkin Tuhan terpaksa harus menahan dirinya untuk melihat konsekuensi daripada apa yang sekarang dunia harus hadapi, karena apa yang sedang atau sudah manusia lakukan selama ini, I don't know. Kalau saya lihat apa yang terjadi, yang saya bisa temukan adalah bahwa di tengah-tengah kemalangan, because I personally have lost people I know, I love personally, dearly, yang meninggal karena COVID-19 ini. However, saya tidak bisa kemudian menjadi pahit daripada keadaan ini dan kemudian cuman take one side of perspective dan kemudian semata-mata menuduh bahwa ini datang dari setan saja. I don't know. Jadi saya nggak berkata bahwa ini dari setan, ini Tuhan izinkan. Cuman menurut saya Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. At this point of time, saya pribadi punya informasi dan punya data yang terlalu sedikit untuk kemudian bisa menarik kesimpulan ataupun bisa menafsirkan keadaan ini. However, saya tidak akan biarkan sudah semua yang mendengarkan ini dalam in dark. Yang saya mau encourage kalian adalah satu, jangan terburu-buru, tergesa-gesa ada di bawah keadaan di mana seolah-olah kita harus menafsirkan ini untuk kita bisa mengambil keputusan dan untuk bisa bergerak dari kondisi kita. Walaupun kita tidak tahu persis ya apakah ini Tuhan izinkan, apakah ini datang dari, ada yang bertanya sama saya, ini datang dari Tuhan kah? Datang dari setan. Menurut saya ini bukan dikotomi, kalau nggak dari setan, dari Tuhan saja. Bisa jadi konsekuensi daripada apa yang kita manusia lakukan. Cuma kalau kita lihat, sebenarnya virus ini, walaupun sangat dahsyat penyebarannya, virus ini tidak super duper luar biasa. Dia kena deterjen mati, kena panas sedikit mati,
dia tidak bisa bertahan terlalu lama. So, jadi saya juga tidak mau memberikan kredit kepada virus ini lebih daripada yang seharusnya. So, I hope I'm giving you all a good perspective. Jadi, yang saya bisa kasih tahu sama kalian, seperti tadi saya janji, I'm not leaving you in the dark, adalah saya masih tetap bisa melihat the goodness of God in the midst of storm. Saya mau mengutip salah satu kisah yang mungkin kalian semua tahu, if you are Christian, karena saya nggak berasumsi semua saudara yang ikut webinar ini malam hari ini juga Christian. Anyway, if you're Christian, saya pasti tahu ada kisah di dalam Alkitab di mana suatu hari murid-muridnya ada di atas kapal bersama dengan Yesus. Dan di tengah-tengah ancaman badai, dan dikatakan bahwa murid-muridnya membangunkan Yesus yang tertidur di buritan. Ada yang menafsirkan buritan itu karena adalah bagian daripada kapal di mana kapal itu dikendalikan. Karena buritan itu adalah bagian belakang kapal, di mana the whole kapal itu dikendalikan di bagian belakang. Dan Yesus tidur persis di bagian buritan, tempat di mana kapal itu dikendalikan. Dikatakan Yesus dibangunkan, dan tuduhan daripada murid-muridnya adalah, Lord, you don't care that we perish. Kamu tidak peduli kalau kita binasa. Tuduhan itu menurut saya legit karena kondisi pada ancaman, ketakutan, kekelaman, dahsyatnya badai yang mereka sedang hadapi. Ancamannya legit. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah betul-betul Yesus tidak peduli? Ancamannya legit. Cuman kepedulian Yesus itu tuduhan menurut saya. Mereka berkata Yesus tidak peduli. Menurut saya, Tuhan itu baik, dan Tuhan itu nggak pernah jahat. Tuhan itu dikatakan dia itu adalah kasih, dan dia tidak bisa lain kecuali mengasihi. So, di tengah-tengah semua ancaman dan semua kekelaman dan semua kedahsyatan daripada kematian yang melanda manusia, saya tetap berpegang bahwa Tuhan itu baik. He's good. He is in control. And He loves unconditionally. Itu yang saya tahu tentang Tuhan. Nah, ada banyak hal yang saya belum tahu yang mungkin di hari-hari yang akan datang kita bersama akan tahu. Nah, saya berdoa supaya saudara berpegang kepada apa yang kita tahu terlebih dahulu, sambil kita mencari tahu lebih jauh lagi kenapa ini terjadi. So, kalau semua saudara datang dalam kesimpulan, atau datang dalam pertanyaan, why does this have to happen? Menurut saya, siapapun yang mencoba menjawabnya akan banyak mereka, bahkan menebak. So, that's my stand of, point of view at this moment, David. Tuhan tetap baik, dan dia akan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Cuman ya, saya personally, saya pribadi pun kehilangan orang-orang yang saya kasihi. Ada teman-teman baik yang saya kehilangan. Jadi itu sih. I hope this answers. That is a very good answer. Yeah, and I think that highlight buat saya adalah kata kuncinya adalah the goodness of God in the middle of the storm, right? Karena mudah sekali untuk buat kita untuk baca ayat Alkitab dan kita katakan bahwa adalah lihat itu mereka kurang percaya, lihat tuh mereka kurang ini, kurang itu, right? And it's as if like they are failing untuk melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit gitu. But what we don't know is that pada saat kita sekarang juga mengalami situasi yang tidak mengenakan atau tidak sesuai dengan keinginan kita, can we still see the goodness of God in the midst of all these things that are happening? So I thought that is a great answer.